Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para hadirin dan hadirat, dan seluruh para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Gus Khotir, mugi-mugi diparingi panjang umur kali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat afiat, sehingga terus bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Gus Muhammad Jamaluddin dan juga kepada Gus Muhammad Muhammad Afani, mugi-mugi terus diparingi sehat panjang umur, terus bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh daripada keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah yang selalu insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di siang hari yang mulia ini penyebab kita semua kelak mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab kelak kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak dikatakan perkumpulan ini perkumpulan mulia, yang mana padahal kita mulai awal membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mana di situ diajarkan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang mana bulan tersebut dikatakan adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan beberapa kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita terus dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kula jenengan sedaya wajib syukur teng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin mengetahui di mana posisiku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Atau sahabat juga pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin tahu kula badhe semerap bagaimana sifat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Langsung di situ dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah mempunyai sifat atau mukjizat yang dikatakan utiya jawami'ul kalim, yaitu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ucapan yang mana ucapan tersebut singkat akan tetapi mempunyai arti yang padat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Rasulullah
Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, aku ingin mengetahui di mana posisi kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala." Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina wada'ak?" Di mana engkau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat di mana di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, engkau suka, engkau ringan untuk mendatangi tempat-tempat di mana di situ diajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya Anda semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua alhamdulillah kumpul di tempat mulia, tempat di mana diajarkan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus pede dan kita harus syukur bahwasanya kita semua adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita mau kembali ke dalam kitab sirah, di dalam kitab sirah diajarkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kanjeng Nabi ini diutus oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kanjeng Nabi di dalam Hajjatul Wada beliau mengatakan kepada kita, "Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku meninggalkan kepada kalian suatu ajaran yang terang benderang, yang mana tidak siapapun orang berpaling daripada ajaranku kecuali mereka adalah orang-orang yang celaka. Niki kanjeng Nabi ketika mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hakikatnya adalah pesan untuk saya dan untuk kalian semua. Untuk kula jenengan sedaya niki pesane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kadang-kadang tiang-tiang utanglet. Nah kula kan boten semerap nggih salah dhewe. Sampai dikatakan boten semerap, mangkane carane cek semerap ngaji, carane cek semerap ngaos, dekat kepada ulama, dekat kepada orang-orang soleh, untuk supaya kita mengetahui bagaimana dan apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan alhamdulillah sampai kampung ini kumpul, kemudian sholawatan, kemudian mendengarkan mau'idhah, ceramah, tausiah dan lain-lain. Ini semua mengenalkan kita tentang siapa diri kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada sahabatnya di dalam Hajjatul Wada, "Taraktukum ala mahajjatil bayda." Aku meninggalkan kepada kalian ajaran yang terang benderang, yang mana semua daripada ajaran risalah daripada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanjeng Nabi terus pesan tentang itu. Nggih, oleh sahabat-sahabat sing saged nemoni kanjeng Nabi, yang menemui kanjeng Nabi di masa hidupnya ya cuma sebatas itu. Makanya Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, mengatakan kepada mereka semua, "Falyuballigh syahid minkumul ghaib." Hei kalian sahabat-sahabatku, kalian yang hadir di hadapanku, kalian yang telah mendengar ilmu dariku, maka sampaikan ilmu tersebut daripada kalian kepada orang-orang yang tidak hadir. Makanya disinilah dikatakan ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Makanya dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ya, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kenapa? Karena memang di dalam hal tersebut Nabi telah berpesan dan mengatakan kepada sahabatnya, "Falyuballigh syahid minkumul ghaib." Kalian yang hadir sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Seperti kita sekarang hadir di siang hari yang mulia ini. Di sini kita mendapatkan siraman-siraman rohani. Kita mendengarkan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti jenengan sedaya ini pulang ke rumah, pulang ke kampung, beritahu orang rumah, beritahu orang kampung
tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita semua masuk dalam kategori penyambung risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah kemuliaan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi juga di dalam hadisnya beliau mengatakan kepada kita, fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Aku nanti akan membanggakan kalian di hadapan para umat nanti di hari kiamat. Nanti kula jenengan iki badhe dibanggakan kali Kanjeng Nabi. Akan tetapi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, apa yang kira-kira bisa dibanggakan daripada kita oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kula jenengan sedaya iki pun angsal nikmat sing kata, nikmat agung, nikmat mulia, maka tiada lain kewajiban kita hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya nikmat tersebut terus dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abu Hurairah beliau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi waktu setelah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sedo, Nabi Sedo, kemudian melihat beberapa sahabat Nabi itu mereka berada berkumpul di luar masjid. Wonten sing ngobrol, wonten sing ngomong-ngomongan, wonten sing mungkin tilem, wonten sing leye-leye. Langsung sahabat Abu Hurairah datang kepada mereka semua, mengatakan, ya rajul, ya hada, ya ashab Rasulillah, kenapa kalian semua duduk di tempat ini sedangkan warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibagikan di masjid? Semua langsung sahabat tadi itu heran dan berkata, loh kok untuk bagi-bagi warisan? Ini subhanallah, memang sifat tiang pun mulai singen, lek masalah pun berkaitan dengan materi langsung subhanallah itu cepat. Ini sama yang ingin coba terus kotor ini, mungkin gambar saya bahasa, apa bagi-bagi sembako, bagi-bagi yang belum kalah duduk di masjid. Subhanallah, ini sudah sifat tabiat daripada orang. Ketika dikatakan, kenapa kalian berada di luar sedangkan mirath Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan di masjid? Langsung sahabat tadi itu semua lari ke masjid. Lari ke masjid dan dilihat di masjid kecil. Boten enten bagi-bagi harta, boten enten bagi-bagi sembako. Yang ada di masjid dilihat ada segerombol orang yang mereka Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian di masjid dikatakan ada segerombol daripada manusia, rombongan sahabat Nabi yang mana mereka sedang mengaji Al-Quran. Ada daripada sahabat Nabi yang mereka sedang mempelajari ilmu-ilmu syariat. Ada daripada sahabat Nabi yang sedang berzikir. Kemudian orang-orang yang di luar wahuni kusing pun disanjangi kali Abu Hurairah, dikatakan di masjid dibagikan warisan Nabi Muhammad, maka mereka semua melihat dan mereka kecelik. Langsung berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, jenengan ini sahabat Nabi tapi gorok tok. Kalian mengatakan bahwasanya di masjid dibagikan risalah Nabi, dibagikan warisan Nabi Muhammad, akan tetapi aku tidak melihat sama sekali di masjid kecuali mereka orang yang ngaji, kecuali mereka orang yang berzikir, kecuali mereka orang yang sedang mempelajari ilmu syariat. Kemudian langsung dikatakan oleh Abu Hurairah, loh, jenengan ini berarti boten merungokno sabdane Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan kepada kita, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Dikatakan bahwasanya seluruh nabi dan seluruh rasul tidak pernah mewariskan uang dan mewariskan harta. Ya. Seluruh daripada nabi dan rasul tidak pernah mewariskan uang dan harta. Lah terus apa warisannya Nabi dan Rasul? Dikatakan warisannya Nabi dan Rasul yaitu adalah ilmu. Bal warathul ilma, akan tetapi mereka semua hanya mewariskan ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir.
Barang siapa mengikuti dan mengambil daripada warisan Nabi Muhammad, maka mereka semua telah mengambil jatah yang paling banyak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula jenengan sedaya niki kumpul ngaos, nggih ngaos Al-Qur'an, ngaos fikih, ngaos ilmu, belajar tauhid, belajar bahasa Arab. Ini semua adalah warisan daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengambil jatah yang paling besar, dan bahkan sampai bisa keluar dan mengatakan, aku alhamdulillah kebagian warisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Konco-konco sampai ke kampus mengkandani, kulo alhamdulillah ingin ada waktu Kanjeng Nabi bagi-bagi warisan kulo dapat, kulo ansal. Terus dua raja goro sampai Kanjeng Nabi itu kan 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu dikatakan iya, karena aku telah mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan demi kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memohon semoga ini semua terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa kemuliaan karena Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo jenengan iki walaupun rai kita ngomong pas-pasan, nggih, ilmu pas-pasan, umur pas-pasan, lek dibandingno kali ulama-ulama singen kali umat-umat dahulu, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi kita lebih mulia daripada mereka semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dikatakan nek mboten ngaos niku kan kula jenengan iki mboten semerap. Nggih. Aku diciptakno kali Gusti Allah iki dhewe apa? Tujuane napa? Manfaate napa? Nah, supaya kita tahu, makanya kita itu dikatakan harus dekat dengan ulama. Kita harus ngaji. Bahkan dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Waktu untuk ngaji itu dikatakan bukan itu kata-kata terlambat. Dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu tuntutlah ilmu agama mulai Anda di ayunan ibu sampai Anda nanti masuk ke liang lahat. Ini waktu kita untuk menuntut ilmu. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu ini ngomong anu pulau kaset, pulau untuk bobotan enten, niku jenengan alasan. Jenengan alasan, jenengan malas karena memang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Semua orang itu tahu tentang dirinya, akan tetapi kadang-kadang orang-orang itu memang cuma mengeluarkan alasan-alasan dan alasan. Makanya bismillah, kita sempatkan waktu kita untuk mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin, saya tidak menciptakan manusia kecuali mereka semua untuk beribadah kepadaku. Ulama sebagai ahli tafsir, beliau mengatakan liya'budun ay liya'lamun. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengetahui siapa aku dan apa kewajiban mereka terhadapku. Ini dijelaskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya kita ini padahal sudah mendapatkan nilai-nilai plus, kita ini mendapatkan kemuliaan, tapi kadang-kadang kula jenengan iki mboten ngerti caranya memaksimalkan kemuliaan tersebut bagaimana. Kita kumpul dengan ulama, alhamdulillah kita mempunyai orang tua kita, guru kita, Gus Qadir, yang insya Allah bisa kita ikuti untuk membimbing kita semua, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita mendapatkan jalan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kula jenengan sedaya mulya gara-gara Kanjeng Nabi. Al-Imam Al-Busiri, beliau di dalam qasidahnya beliau mengatakan, "Busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadim. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli, kunna akramal umami." Busyra lana ma'syarul Islam, hai kalian wahai umat Islam, bergembiralah kalian, karena kita semua mempunyai pegangan yang sangat kuat, yaitu dengan kita menyandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes gajung ini bolak-balik ini. Kanjeng Nabi juga mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dan semua umatku nanti pasti akan masuk surga kecuali mereka orang-orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Loh, mosok kanjeng Nabi wonten umat boten purun mlebet swarga. Langsung Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Lek nurut kali kula pasti mlebet swarga. Tapi lek boten nurut kali kula, maka dikatakan mereka termasuk orang-orang yang berpaling. Maka orang-orang yang berpaling demikian, bismillah. Ayo cepat, harus kita sadar untuk supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mulya jenengan sedaya nggih mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan di dalam sebuah syair, yaitu bahwasanya ilmu ini adalah salah satu daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ulama, ya, kepada manusia. Manusia jika dipandang daripada segi normal, pandangan zahir, tatakan zahir sedaya niku sami. Sampean Bu, Pak, sampai noleh kanan kiri, orang-orang yang ada di sekelilingmu, yaitu mereka semua sama, mereka adalah anak cucu daripada Nabi Adam. Semua sama, persis. Apa yang membedakan antara kalian dengan teman-teman kalian, atau apa yang bisa membedakan antara kalian dengan orang-orang yang ada di sekeliling kalian, yaitu dikatakan adalah ilmu kalian. Ya, ilmu kalian. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya tentang kemuliaan daripada kemuliaan manusia, dikatakan an-nasu min jihati tamthili akfa'u. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, dan engkau jika ingin mendatangi kotaku, mendatangi ilmuku, lewatlah pintu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nasu min jihati tamthili akfa'u. Menungso lek dilihat secara zahirnya mereka semua sama. Nggih, coba sampean perhatikan. Menungso itu sedaya sami. Umat Kanjeng Nabi itu sedaya sami. Sing wedok nggih sami, sing lanang nggih sami. Nggih enggak ada hidung, enggak ada mripat, enggak ada kuping, enggak ada tangan, enggak ada kaki, enggak ada rambut, wonten sing putih, wonten sing ireng, sedaya sami. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu min jihati tamthili akfa'u, sama persis. Abuhum Adam wa ummuhum Hawwa'u. Orang tua mereka semua adalah Nabi Adam, dan ibu mereka semua adalah Siti Hawa. Ayo coba saat ini sinten wonten tiyang sing boten keturunan Nabi Adam, boten keturunan Siti Hawa, sinten? Boten enten. Sedaya tiyang jaler, estri, alim, nom tuwek semua adalah keturunan daripada Nabi Adam. Ya. Nah. Fa in yakum lahum aslun fi syarafin yufakhiruna bihi faqtinu wal ma'un. Terus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan kepada kita, saat ini sampai memang semuanya sama, persis. Dia gak ada apa namanya irung, moto, lipat, kemudian kuping, tangan, kaki, putih, ireng, rambut. Kalau disuruh membanggakan sekarang, apa yang bisa kalian banggakan daripada diri kalian? Opo kira-kira? Apa yang bisa kita banggakan daripada diri kita? Aku ya bodoh, tunggal aku ya akeh. Aku duwe brewok, wong liya duwe brewok.
yang itu lagi nggak ada berita. Berarti tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, kalaupun memang ada, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, maka mereka semua bisa membanggakan, aku terbuat dari tanah dan air. Biasanya terbuat dari tanah dan air, opo sing bangga kok tanah dan air. Nah, kemudian beliau menyambung qasidahnya, menyambung syairnya dengan perkataan, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum liman istahda innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Tidak ada kebanggaan, tidak ada sesuatu kemuliaan yang ada pada diri manusia yang bisa dibanggakan kecuali mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mal fakhru illa li ahli ilmi, dikatakan tidak ada kebanggaan kecuali orang-orang yang berilmu. Fa innahum 'alal huda liman istahda adillah. Mereka adalah orang yang bisa menyelamatkan orang daripada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Kulo jenengan sedaya kadang-kadang mungkin boten semerap hukum, boten semerap tata cara di dalam kehidupan. Carane opo, cek bener, cek boten salah, ya opo caranya, tanggap kepada ulama. Maka sehingga dari sinilah dikatakan ulama mempunyai nilai plus daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman daripada kalian mempunyai nilai plus, akan tetapi beriman dan mempunyai ilmu mempunyai nilai plus dan plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'dabu. Dan orang itu mendapatkan harga, oleh rego, ya, wong itu dinilai oleh rego, yaitu daripada apa yang dia miliki daripada ilmu agama, apa yang telah dia perbuat di dalam kehidupan. Engkau mempunyai ilmu, akan tetapi ilmumu tidak engkau amalkan, maka dikatakan Anda biasa, Anda tidak mempunyai kemuliaan, tapi Anda mempunyai ilmu dan ilmumu Anda salurkan, Anda ajarkan, Anda tebarkan, Anda beritahu kepada orang-orang yang ingin mempelajarinya, maka disitulah dikatakan Anda mempunyai nilai plus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita sudah mendapatkan kemuliaan yang seperti ini, semoga kemuliaan tersebut terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus rajin untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan jaga tetap akhlak. Jangan pernah merubah, jangan pernah engkau merusak daripada akhlakmu. Jangan pernah sombong dengan ilmumu, jangan pernah sombong dengan ibadahmu, karena ini semua adalah racun yang akan bisa merusak kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam sebuah syair, waj'alil ilma mubtadana bi hukmi dhawq fi fahmi sirri ma'na al-ma'iyah. Jadikan ilmu ini untuk supaya kita bisa mempelajari dengan benar, mengamalkan dengan benar daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, pokok kula pesen jenengan sedaya, ilmu perhatikan, ilmu pelajari, dalami ilmu dan amalkan ilmu tersebut. Iringi ilmu tersebut yaitu dengan akhlak. Ya, iringi ilmu tersebut dengan akhlak, insya Allah kita semua akan mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram, kehidupan seperti yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la yaj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, kita semua mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukakanlah faham untuk kita semua. Jadikanlah pembelajaran kita semua penuh dengan ikhlas, untuk kita semua bisa menjadi penyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah dafi'an kulli syarri wa kulli khair wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.